Saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak mampu apa-apa. Itu modal saya. Modal saya yang paling dahsyat, titik nol. Yakin nggak Allah itu ada? Yakin nggak? Ya. Nih suka gua. Yogi, tadi ngomongnya apa? Aku yakin. Iya kan? Keyakinan seperti apa yang sudah kamu jalanin? Enggak, kamu yakin banget bahwa Allah itu ada. Pernah menyaksikan? Ya, adanya alam semesta karena adanya Tuhan. Yakin ada Sang Pencipta yang kamu rasakan sendiri. Gitu loh. Apa? Gak lama selalu terkabul. Kira-kira apa, Gi? Saya kejar terus. Kira-kira apa? Begitu loh. Yogi udah mulai sembuh, ya. Sudah mulai ya? Sudah sembuh ya, Gi ya? Udah sembuh. Udah nggak rawat jalan lagi, Ji. Ya. Cuma Juan aja yang masih rawat jalan. Ini kalau kita secara logika ini nggak akan dapat. Kalau kita fokus kepada tidak bisanya, ini akan hanya menjadi hayalan. Di saat kita mau bikin usaha, terus kita berpikirnya kita tidak bisa. Karena pasti yang pertama kali kita pikirkan bukan Allahnya. Yang kita pikirkan adalah modal saya nggak punya modal. Ya kan? Bahkan ilmu pengetahuan pun ada ilmunya atau enggak dipikirin. Yang paling kita pikirin 100% adalah modal. Benar nggak? Tiap buka usaha. Tiap buka usaha itu nggak mikir. Saya kalau buka usaha ini, seandainya saya pengen buka warna wisata. Karena saya cinta alam, saya mau bergerak di bidang pariwisata, saya mau menjadi pengusaha di bidang pariwisata, tapi tadi saya tidak punya modal. Ya kan, tidak pernah dipikirin ilmu apa yang harus saya pelajari untuk saya membuat sebuah tempat wisata misalnya. Ilmu apa? Ilmu apa yang harus saya pelajarin di saat saya siap untuk menjadi pengusaha? Kita 100% fokus pada modal. Dan modal ini 100% juga bentuknya adalah uang. Benar nggak? Saya pernah melewati berbagai bisnis, jatuh bangun di bisnis kecil. Saya pernah bisnis rongsokan, saya juga pernah bisnis kreditan, bisnis arisan barang gitu ya. Semuanya sudah di jalan. Tapi kenapa setiap saya bisnis, ujungnya hancur? Nanti saya banyak ide, saya pengen bisnis lagi. Mikir lagi modalnya. Atau modalnya saya pinjam. Karena tadi di otak kita hanya pikiran modal. Oke, saya mau buka warung misalnya. Saya mau buka warung sembako. Tapi saya nggak punya modal. Oke, kalau saya nggak punya modal, berarti siapa ya yang bisa saya pinjami modal? Benar nggak? Kita merasa itulah solusi untuk modal. Padahal itulah solusi untuk menjerumuskan kita dalam piutang. Tadinya kita pengen bisnis, pengen menambahi penghasilan, pengen membuka lapangan pekerjaan, pengen bermanfaat, benar nggak? Pengen menghidupi keluarga, tapi karena salah di langkah pertama, akhirnya bangkrut dan meninggalkan hutang, boro-boro mau tadi bermanfaat, malah menimbulkan beban di keluarga. Benar nggak? Itulah mindset yang selama ini kita selalu salah. Padahal kalau kita mempelajari titik nol, kita hanya bersandar kepada Allah. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa.
Dan saya bukan siapa-siapa. Bahkan ruh dan jasad saya pun hanya milik Allah. Berarti apa yang kita punya? Seandainya ruh dan jasad kalian diambil, kalian punya apa? Benar nggak? Kita kembali ke sana. Kalau kita merasa kita tidak punya apa-apa dan kita ada di titik nol, berarti semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya kan? Kita hanya tergantung kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia. Ini yang dilakukan untuk proyek Wana Wisata. Metode ini yang dilakukan. Di saat terpikir tentang Wana Wisata, terpikirnya karena apa? Karena mau cari pemasukan bulanan. Sehingga gaji dan operasional tidak hanya berharap di satu pemasukan dan itu hanya per 6 bulan panennya. Akhirnya berpikir apa ya yang bisa perusahaan ini bisa mempunyai pemasukan bulanan. Berpikir Wana Wisata. Sudah. Saya anggap di saat itu masuk ke dalam pikiran, kena di hati saya anggap ini petunjuk. Ini petunjuk Allah. Allah nyuruh kita bikin Wana Wisata. Saya hanya ceritakan kepada anak travel, kita mau bikin Wana Wisata. Kita nggak tahu mulainya di mana. Pokoknya kita mau bikin Wana Wisata. Saya ngobrol karena saya biasa terbuka. Terbuka dengan ide, terbuka dengan rencana. Ngobrol kebetulan ada Ihsan antusias. Terus ada juga Mang Yuyun ngedengerin, nyeletuk-nyeletuk gitu loh. Nah di saat itu kebetulan minggu depannya Ihsan punya info. Punya info untuk take over tempat pariwisata yang ada di Cikole, Lembang. Karena tadi sudah terpikir, Wana Wisata ini adalah petunjuknya Allah untuk pemasukan bulanan. Pemasukan bulanan ini tadi hanya untuk gaji dan operasional orang karyawan CCM di sini. Berarti untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan saya. Untuk kepentingan orang banyak, saya melangkah. Termasuk Ihsan pun yang datang saat itu, yang memberi petunjuk saat itu, inilah petunjuk. Begitu Ihsan ini nganterin buka gerbangnya doang. Sampai ke Lembang, ternyata itu di take over sebesar 1,5 M. Kita santai aja. Tidak pernah, wah itu mahal, duitnya nggak ada. Kalaupun kita ngambil operan itu nggak ada duitnya juga. Tapi seolah-olah merasakan bahwa kita itu ada uang. Mental kita itu mental kaya. Kita percaya diri aja datang. Karena apa? Kepercayaan diri tadi muncul. Karena yakin bahwa ada Allah. Bahwa Allah yang mengatur segalanya. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengalirkan dana. Allah juga sebaik-baiknya perencana. Ya kan? Di perjalanan, tadi pengalaman nggak ada, relasi nggak ada. Siapa yang mau dituju juga nggak ada. Cuma dapat informasi pertamanya dari Ihsan. Setelah itu 3 hari di sana, kita ke perhutani juga, keliling, balik lagi ke sini. Nanti pergi lagi ke sana, tapi nggak ada tujuan. Ayo kita ke Lembang. Nggak ada tujuan. Begitu ada petunjuk di jalan. Karena tadi menjalankan titik nol. Kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar, setiap ada petunjuk di perjalanannya diterima, disambut, direspon, dilakukan. Sehingga terasa sekali perjalanan Wana Wisata ini dibimbing langsung oleh Tuhan. Oleh Allah. Padahal uangnya nggak ada. Tapi sebelum berani berpikir seperti ini, saya sendiri kan sudah melewati berapa tahapan. Dari menjadi marketing individu. Di saat menjadi marketing individu, saya tidak mau puas hanya sampai sana. Apa setelah jadi marketing? Agent properti. Oke, saya akan menjadi agent properti. Ya. Di saat saya berpikir untuk menjadi agent properti, Allah lagi yang memberikan wadahnya. Dibentuklah tanpa sengaja tim. Kenapa dibentuk tim? Biar saya bisa belajar menjadi pemimpin di sana. Saya belajar berbicara di depan. Saya belajar public speaking. Saya belajar mengelola SDM. Saya belajar memanage keuangan. Saya belajar mencari jaringan, memperkuat jaringan. Itu di tim saya pelajari.
Sebelum terbentuknya PT Cipta Cerdas Mandiri. Ada tahapan. Dan ada dorongan untuk kita naik dari level 1 menuju ke level 2. Ini karena ada cita-cita, ada tujuan. Saat saya menjadi marketing individu, saya ingin menjadi agen properti. Di saat saya mencanangkan mau jadi agen properti, Tuhan langsung menyiapkan wadah. Karena di perjalanannya, setiap apapun kejadiannya itu saya terima. Jadi tim, oke, saya jadi tim. Saya belajar tentang berbagi. 2 tahun setengah saya bagi penghasilan saya. Setelah itu, tanpa sengaja juga, bagi kita manusia nggak sengaja. Tapi bagi Allah itu sudah direncanakan. Allah mendorong kita untuk, karena dipandang pantas. Sudah pantas untuk membuka perusahaan. Sehingga hanya dengan mendorong Komar, Butet, dan si Hana pergi ke seminar, ke Properti Pro, dan ternyata kita mau daftar, tidak bisa kalau tidak atas nama PT. Akhirnya, ya sudah, kita bikin PT. Ya kan? Begitu dibikin PT, oh iya, kita mau jadi agen properti, tapi saya punya impian. Saya pengen keliling dunia. Apa yang membuat saya bisa keliling dunia? Saya baru 3 negara. Kalau saya setiap tahun 1 negara, berapa puluh tahun harus saya habiskan hanya untuk keliling dunia. Apa yang membuat saya bisa bikin keliling dunia? Oh ya, saya harus punya travel. Akhirnya dibikinlah travel dengan sesepuh dan leluhurnya travel, itu Komarudin. Itu orang pertama di travel. Di saat buka travel, apakah saya punya pengalaman? Nggak ada. Komar aja sampai stres dia untuk membuat produk. Ya kan? Karena kesetresan Komar tadi, Allah Maha Tahu, dikirimlah Andri sama Sule datang. Ya kan? Sama, selama 1 tahun, travel ini belum bergerak. Selama 1 tahun, Andri, Sule, dan Komar itu hanya belajar bagaimana caranya membuat produk. Hanya belajar itu selama 1 tahun. 2019. Begitu 2020, baru mau enak, baru sudah bisa PKS, baru bisa nemuin orang, nggak gemeteran lagi, baru bisa bicara di depan, sudah mulai punya order, ya kan? Yang tadi nggak pernah naik pesawat, maksain diri naik pesawat, bisa nyampe Medan, ya kan? Lagi seneng-senengnya corona. Jadi baru dapat mainan baru, corona tadi. Dan sekarang 2 tahun kita vakum di travel, dikarenakan kondisi pandemi. Tapi sekarang langsung naik lagi ke warna wisata. Apakah di sana waktu itu ada modal? Buka perusahaan ini juga nggak ada modal. Saya nggak punya modal kok. Bagi yang sudah lama-lama tahu, semuanya adalah saksi sejarah. Kita ke kantor dari rumahnya Hana, minjam rumah Hana 1 tahun. Kita meeting itu pakai tikar di teras rumah kayak orang hajatan syukuran. Setelah itu pindah ke kios 1 lantai. Ya. Setelah itu baru pindah ke sini. Karena sudah sempit di sana, pindah ke sini. Apakah itu ada pakai modal? Nggak ada modal, semua berjalan. Sampai ke hari ini, CCM punya karyawan 50. Operasional dan gaji 200 juta per bulan. Dan itu tidak masuk akal. Tapi kenapa bisa berjalan? Karena Allah yang memperjalankan. Karena Allah yang memberikan rezekinya. Kalian datang digiring oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dan Allah punya maksud. Karena kalian di sini adalah salah satu pengabulan dari doa. Kalian mungkin pernah berdoa apa, sehingga dibukakan jalan oleh Allah menuju ke sini. Dan di sini adalah tempatnya orang-orang positif. Wadahnya orang-orang positif. Di sini tidak ada kasta yang berlaku. Di sini ada orang yang tidak sekolah, ada orang yang hanya tamatan SD, ada orang yang hanya tamatan SMP, ada orang S1, banyak S1. S3 nggak ada ya? Ada D3, ada. Sampai ke S-teler ada semua.
Tapi sampai di sini semua rata, semua sama. Semua punya hak yang sama untuk karir, untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi orang sukses, semua punya hak yang sama. Bahkan gaji pun sama, S1 sama yang tamatan SD sama kok. Ya nggak? Jadi nggak ada bedanya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau setiap buka usaha pikiran kita hanya modal, yang ada tadi modal hutang. Belum tahu ilmunya usaha, belum bisa belajar memimpin, belum ada ilmu untuk lobby-lobby negosiasi, belum ada ilmunya bagaimana mencari jaringan, memperkuat jaringan, sudah hanya dipikirkan modal. Banyak orang yang punya modal akhirnya hancur, bangkrut, dan hanya meninggalkan hutang. Hutang, stres, tidak terbayar, bunuh diri, mati. Belum tentu masuk surga lagi matinya. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Kita merasa bahwa modal ini, uang ini adalah segalanya. Enggak. Uang ini nomor urutan ke nomor 17. Urutan pertama adalah keyakinan akan adanya Allah. Ya kan? Yang kedua adalah kemauan. Kemauan untuk sukses. Kemauan untuk membuat diri kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu kemauan. Yang ketiga baru adanya kemauan, rasa optimisme yang tinggi. Setelah itu percaya diri. Sebelum kita mencanangkan cita-cita kita, pikirkan dulu, saya sudah pantas belum? Saya sudah bisa memimpin belum? Saya sudah bisa memanage orang belum? SDM belum? Saya sudah bisa mengelola keuangan apa belum? Kalau itu belum dikuasain, tidak bisa untuk memulai sebuah perusahaan. Karena cukup punya ilmu tadi, yang 3 tadi, bukan uang, ini bisa menghasilkan modal itu akan datang sendiri. Karena ini dibuktikan oleh warna wisata ini. Tapi di saat itu, di saat berpikir, ya Allah saya mau buka ini. Saya yakin ini adalah petunjukmu dan engkau sudah menggerakkan, sudah memantaskan untuk kita membuka warna wisata. Karena manfaatnya luas sekali. Apa yang didapat? Ternyata Allah memberikan petunjuk. Hebat nggak Allah kalau kita bersandar ke Allah? Luar biasa nggak? Dan apa modal saya? Saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak mampu apa-apa. Itu modal saya. Modal saya yang paling dahsyat, 0. Hanya itu saya modalnya. Saya melepaskan ketergantungan dengan siapapun. Saya nggak minta dana. Saya nggak kayak orang-orang ngajuin proposal. Enggak, saya lepaskan ketergantungan. Dan saya berani menjadi sang saksi. Menyaksikan sendiri, menjadi saksi atas kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Saya menyaksikannya sendiri. Hanya itu loh. Di saat saya mengandalkan kemampuan saya akan stres oleh ini. Akhirnya apa? Setan yang masuk. Disuruh minjam, disuruh apa. Yang tadinya niat mau sukses jadi gagal. Hancur. Kenapa ini kita pelajaran kita masih 0. Saya menyaksikan loh, saya membuktikan langsung. Dan ini baru, gak lama. Sama di saat saya berpikir, dari kios yang 1 lantai itu, saat saya masuk di sini masih dibangun, saya masuk ke yang ujung, yang ruang teknik, melihat, ya Allah enak ya, kalau kantor saya di sini. 2 lantai, di sini nanti saya atur, di atas saya bikin ruangan, di sini anak-anak bagian pemberkasan, bagian travel, ada ruang resepsionis. Setelah itu, di saat sudah dipantaskan, pasti ada jalan. Jalan ke kantor depan, kantor pemasaran depan, duduk, nggak lama Pak Wawan datang, ada Pak Wawan, ada Angga, ada saya bertiga. Tiba-tiba Pak Wawan bilang, Pika udah sepi di sana? Iya Pak. Besok kamu pindah di ruko 2 lantai. Nanti saya suruh orang-orang yang ini tukang-tukang untuk beresin, biar selesai kalian pindah di sana. Hanya 30 menit.
doa saya langsung menjadi realita. Apakah saya punya modal? Enggak, karena ini yang saya jalani. Karena saya yakin saya punya Allah. Allah lah yang merencanakan, saya berada dalam rencananya Allah. Jadi nggak ada. Dan kenapa di saat mempraktekkan ini kita tidak mau? Ini sudah terbukti loh. Dan saya berani bersaksi dengan itu. Ya kan? Saya yang masih penuh dengan dosa, setiap detik saya bikin dosa, tapi begitu sayangnya Allah. Karena apa? Karena di dalam sini ada kepentingan untuk orang banyak. Di sini ada 50 orang. 50 kali 5 dan 250 orang. Yang bisa dihidupin. Kalau Wana Wisata ini, kita membuka lapangan pekerjaan 200, ada 1000 orang. Yang bisa mencicipi manfaatnya. Belum lagi yang lain. Ada ribuan orang yang akan merasakan manfaat dari Wana Wisata. Ada alasan apa Allah nggak mengabulkan? Saya hanya disuruh Allah nerima. Terima, kamu nggak usah ngeyel. Kamu di saat kamu lewat siapapun, lewat syariatnya, lewat perantara siapapun, kamu kesini ikutin. Karena itu jalannya Allah. Allah memberikan kita peluang, dia nggak ngomong langsung. Kalau dia ngomong langsung, lari kalian. Benar nggak? Ya Allah beri saya petunjuk, sini kamu lewat sini, langsung loncat, boro-boro mengikutin. Tapi bagaimana cara Allah memberikan pertolongan? Melalui sesama. Tapi di saat kita nolak, padahal Allah sedang mengabulkan doa kita, itulah kita selama ini tidak pernah sampai. Padahal Allah memberikan petunjuk-petunjuknya, tapi kita yang selalu nolak. Nolak atas dasar logika. Nolak atas dasar diri kita sebagai manusianya. Terlalu sombong kita. Baru sedikit pengetahuan yang kita dapat, kita sudah merasa bahwa kitalah yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Bahwa kitalah yang memberikan rezeki kepada orang lain. Bahwa kitalah yang memberikan makan kepada anak dan istri. Padahal sadar nggak kita nggak punya apa-apa. Allah memberikan makan untuk anak kita, itu melalui kita. Lu punya apa? Ya kan? Di saat kita sudah berbagi, bangga lagi kita dengan berbagi. Tanpa sadar. Begitu banyak kesombongan-kesombongan yang selama ini sudah kita tunjukkan. Kita merasa diri kita mampu. Karena saya pintar. Karena saya sudah menguasai ilmu ini. Saya menguasai ilmu ini. Padahal ilmu itu didatangkan siapa yang ngasih? Allah. Kenapa Allahnya hilang? Ngomong sih yakin dengan Allah. Kenapa Allahnya hilang selama ini? Makanya di saat Wana Wisata itu berdiri, itulah bukti kebesaran Allah. Pernah menyadari nggak saat ini? Seandainya napasnya diambil sama Allah. Pernah menyadari itu? Di saat kita nganggur, kita pengen kerja. Di saat dikasih Allah pekerjaan, kita ngeyel. Pengennya nganggur lagi. Ya kan? Ah jenuh kerja di sini, saya mau cari kerja lain. Akhirnya nganggur lagi. Setelah itu doa lagi pengen minta kerja. Ya kan? Sudahnya itu, nggak betah saya. Keluar lagi, ngeyel lagi. Makanya untungnya malaikat ya. Untungnya malaikat yang menjaga kita. Kalau setan sudah dipukulin, ngeyel terus gitu loh. Makanya yang sangat disayangkan, ini titik nol ini luar biasa. Simple. Apa kunci sukses? Titik nol cuma. Gitu. Selalu berada di titik nol. Karena tadi kosong adalah isi, isi adalah kosong. Percaya nggak kita ini? Kita ini ada, tapi tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Ada karena terbungkus jasad. Kalau jasadnya udah nggak ada, sebenarnya gaib. Iya kan?
Kalau kamu udah keluar dari jasad, gaib nggak itu? Nah sekarang saya baru menyadari semuanya. Di dalam perjalanan ini, di saat melihat nama aja PT Cipta Cerdas Mandiri, kenapa ini bukan yang saya inginin, saya tulis-tulis saja gitu loh. Sekarang baru sadar, Cipta Cerdas Mandiri, sifat-sifat Allah itu. Maha pencipta, maha cerdas dan maha mandiri. Itu dipilihkan oleh Allah juga. Dan saya nggak mau beban dengan perusahaan ini. Kenapa? Karena saya tidak mau memiliki perusahaan ini. Kalau saya memiliki itu akan jadi beban buat saya. Saya pasti akan hitung-hitungan dengan kalian. Udah deh, cukup 5 orang aja. Kalau saya memiliki, oh ini perusahaan saya. Kalau saya gaji 50 orang, rugi nih saya. Sedangkan ada yang bisa jualan, ada yang enggak, ada yang kadang masuk, ada yang kadang enggak, ada yang masih malas, ada kerjaannya seharian main HP doang. Benar nggak? Terus dibayar. Kalau kamu jadi pengusaha mau bayarnya? Ya, Debbie. Ya. Debbie masuk kerja. Dari mulai masuk kerja HP aja, sampai pulang kerja. Balik. Terus dibayar sama perusahaan. Mau nggak? Benar nggak? Terus hari ini masuk, besok enggak. Bikin aja sakit. Bikin aja surat sakit, gampang bisa dibeli kok. 70.000 harganya. Bikin 2 hari. Bikin 3 hari. Bilang sakit. Bilang nanti PKS, tapi tidak pernah ada bukti PKS. Mau nggak bayar kayak begitu? Pernah nggak berpikir seperti itu, gitu loh. Tapi karena saya tadi merasa bahwa ini bukan perusahaan saya, makanya saya nggak mainkan di sini SP1, SP2, SP3, potong gaji, pecat, nggak saya mainkan itu. Karena ini bukan perusahaan saya. Yang akan memecatnya siapa? Allah. Yang akan bikin apa? Yang akan menghukumnya nanti siapa? Allah langsung. Allah kok yang memiliki perusahaan ini. Jadi bukan saya. Karena saya tidak pernah memiliki. Kenapa habis ini saya pengen buka lagi cabang? Saya pengen buka lagi cabang. Bukan karena saya ambisi. Saya lepaskan, bahkan ambisi pun bukan milik saya. Saya pengen banyak punya cabang karena apa? Saya nggak mau keduluan umur saya. Saya pengen bermanfaat lebih banyak. Saya pengen menyaksikan kalian berada di zona mandiri. Kalian jadi pengusaha, menciptakan lapangan kerja, mengambil nilai-nilai kebaikan dari sini diajarkan kembali. Ya kan? Bagi orang-orang yang belum berpikir tentang keyakinannya tentang Allah, omongan saya adalah lelucon. Omongan saya bikin geli. Benar? Bagi yang tidak percaya. Yang bagi Islamnya hanya KTP doang. Omongan saya dianggap mengada-ngada. Tapi selain saya, hari ini bukan saya sendiri. Selain saya, ini tim Wana Wisata merasakan semuanya. Melihat keajaiban itu, menyaksikan itu langsung. Bahkan Kang Wayu yang baru bergabung juga, itu menyaksikan. Makanya kebayang kalau saya tidak pakai metode titik nol tadi, harusnya bersyukur kan ya. Karena saya pakai metode titik nol, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, dan saya tidak punya apa-apa. Tapi apakah itu menjadikan saya miskin? Enggak, kekuatannya dahsyat banget itu. Luar biasa. Nah kalian yang sekarang sudah berapa minggu belajar titik nol? Sudah ada yang mempraktekkan?